Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mileniawati Rohmah, NIM 185040200111163, kelas B, mata kuliah Mikologi Pertanian. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang jamur Basidiomycota, yaitu jamur Coxsora pachyrhizae. Oke, saya akan menyampaikan Basidiomycota, yaitu jamur Coxsora pachyrhizae. Yang pertama, kita ketahui dulu apa itu Basidiomycota. Ciri jamur Basidiomycota. Yang pertama, hifa bersekat membentuk miselium. Miselium ada 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Jamur Basidiomycota juga mempunyai tubuh yang besar, disebut basidiokarp, dan menyerupai payung. Lalu, jamur Basidiomycota juga mempunyai lembaran-lembaran dalam tubuh buah, dan mempunyai basidium atau gada yang menghasilkan basidiospora, biasanya 4 buah. Selanjutnya adalah miselium. Miselium di jamur Basidiomycota terdapat 3 macam. Yang pertama adalah miselium primer. Miselium primer yaitu miselium yang sel-selnya berinti satu, hasil pertumbuhan basidiospora. Yang kedua, miselium sekunder. Miselium sekunder yaitu miselium yang sel-selnya berinti 2. Dan miselium ini merupakan hasil konjugasi 2 miselium primer. Dan yang terakhir adalah miselium tersier. Miselium tersier yaitu miselium yang terdiri atas miselium sekunder yang terhimpun membentuk jaringan yang teratur pada pembentukan basidiokarp dan basidiofor yang menghasilkan basidiospora. Berikut merupakan basidium dengan basidiospora. Selanjutnya adalah reproduksi Basidiomycota seksual dan aseksual. Yang pertama adalah aseksual. Aseksual yang terdiri dari pertunasan, fragmentasi hifa, pembentukan konidia, dan artospora. Dan yang kedua adalah seksual. Reproduksi seksual pada Basidiomycota secara generatif terjadi melalui peleburan antara hifa yang bersifat jantan dan betina, menghasilkan miselium yang akan membentuk badan buah yang menghasilkan basidium dan menghasilkan spora generatif, yaitu basidiospora. Nah, berikut merupakan gambar reproduksi seksual dari Basidiomycota dan aseksual dari Basidiomycota. Yang pertama adalah dengan bertemunya 2 hifa yang berbeda, yakni hifa plus dan hifa min. Dilanjutkan dengan peleburan antara kedua hifa tersebut yang disebut dengan plasmogami, di mana proses ini menghasilkan hifa yang berinti sel ganda atau diploid. Yang kedua, lalu hifa diploid 2N ini membentuk menjadi miselium haploid dan terus tumbuh menjadi basidiokarp. Yang ketiga, lalu terjadi kariogami. Kariogami atau penyatuan 2 inti sel di ujung hifa basidiokarp yang menyebabkan terbentuknya basidium yang memiliki inti diploid. Setelah itu, di dalam basidium telah terbentuk pembelahan secara meiosis oleh inti haploid dengan hasil 4 inti haploid. Di ujung basidium, 4 sterigma yang nantinya keempat inti haploid tersebut akan bergerak masuk pada masing-masing sterigma sehingga berkembang menjadi basidiospora. Jika basidium telah matang, maka basidiospora terlepas dan akan terbawa oleh angin ataupun vektor. Dan bila jatuh ke tempat yang sesuai, maka basidiospora tersebut akan tumbuh menjadi hifa haploid yang baru. Basidiomycota.
Yang pertama adalah jamur menguntungkan, yaitu sebagai bahan makanan. Beberapa jamur dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan. Hal tersebut juga dimanfaatkan untuk dijual maupun dikonsumsi. Contohnya adalah jamur tiram, jamur kancing, dan jamur enoki. Nah, selanjutnya adalah peran jamur Basidius micota yang merugikan. Yang pertama adalah Puccinia arachidis, yaitu parasit pada tanaman kacang tanah. Yang kedua, Ustilagomaides, parasit pada jagung, Amanita ocrata, dan Amanita pallades, beracun dan mematikan jika dimakan. Yang ketiga, Amanita muscaria, yaitu dapat menyebabkan halusinasi jika dimakan. Jamur ini mempunyai tubuh buah yang sulit dibedakan antara jamur beracun dan tidak beracun. Dan yang terakhir adalah Pachypsora pachyrhizi, yaitu menyebabkan karat pada tanaman kedelai. Kita akan fokus pada jamur Pachypsora pachyrhizi. Bisa kita lihat pada gambar di samping kiri merupakan tanda atau di gambar samping kiri merupakan daun yang sudah terkena gejala jamur Pachypsora pachyrhizi. Dan yang sebelah kanan merupakan jamur Pachypsora pachyrhizi yang dilihat oleh mikroskop. Oke, jamur Pachypsora pachyrhizi merupakan jamur yang tergolong dalam filum Basidiomycota. Jamur ini merupakan jamur yang menyebabkan penyakit karat pada tanaman kedelai. Penyebaran inokulum jamur Pachypsora dapat melalui angin sehingga penyebarannya sangat cepat dan dapat menyebabkan penurunan produksi pada tanaman kedelai. Selanjutnya adalah klasifikasi jamur. Adapun klasifikasi jamur Pachypsora pachyrhizi menurut Susanto 2015 adalah sebagai berikut. Kingdom Fungi Phylum Basidiomycota, kelas Uradiomycetes, Ordo Uradinalis, famili Pachypsoraceae, genus Pachypsora, dan yang terakhir spesies yaitu Pachypsora pachyrhizi. Selanjutnya adalah ciri jamur Pachypsora pachyrhizi. Ciri jamur Pachypsora pachyrhizi yaitu memiliki uradium yang bertekstur padat, berbentuk bulat, dengan ukuran kecil, berdiameter 200 mm. Uradiumnya memiliki parafisis yang melengkung ke dalam dengan panjang 25 hingga 45 mm dan lebar 8 hingga 13 mm, serta dikelilingi oleh selaput tipis sehingga berbeda dengan peridium yang terdiri dari sel bersudut. Dan warna dari uradiumnya yaitu coklat kekuningan pucat. Susanto 2015. Selanjutnya adalah siklus hidup jamur Pachypsora pachyrhizi. Siklus hidup Pachypsora pachyrhizi menurut Sumartini 2010 dimulai dari tahap penginfeksian tanaman dengan Uradiospora masuk ke dalam tanaman melalui stomata. Setelah berada di stomata, ujung pembuluh kecambah membesar dan membentuk apresorium. Apresorium membentuk tabung penetrasi yang masuk ke dalam lubang stomata, lalu membengkak menjadi gelembung substomata di dalam ruang udara, lalu uradium akan berkembang 5 hingga 8 hari setelahnya. Dan pada 9 hari, setelah infeksi uradiospora akan terbentuk dan pembentukannya akan berlanjut hingga 3 minggu. Sedangkan uradiumnya akan berkembang hingga 4 minggu. Selanjutnya, uradium kedua akan tumbuh di sebelah tempat infeksi yang pertama. Jadi, uradium keduanya akan tumbuh di tempat awal jamur itu menginfeksi sebuah tanaman. Apabila suatu bercak dan hal tersebut berlangsung selama 8 minggu.
Perkembangan dan pembentukan urediospora sangat cepat dan dapat terbentuk dalam jumlah yang sangat banyak. Apabila satu bercak memproduksi dari 12.000 urediospora pada 4 hingga 6 minggu, maka 400 bercak akan menyebabkan serangan berat. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini. Berikut merupakan urediospora. Urediospora akan masuk ke dalam tanaman sehat, masuk dan menginfeksi tanaman sehat. Tanaman sehat akan menimbulkan gejala jamur Discopacophora pachyrhizi sehingga tanaman menjadi sakit. Tanaman menjadi sakit, selanjutnya akan menumbuhkan gejala pada penyakit karat yang disebabkan oleh jamur Pacophora pachyrhizi. Dan yang terakhir, ini adalah daun yang terkena jamur Pacophora pachyrhizi. Yang Pacophora pachyrhizi dapat berkembang adalah suhu, di mana suhu 15 hingga 25 derajat Celcius. Suhu tersebut merupakan suhu optimum urediospora jamur dapat berkecambah, sehingga kedelai sering terinfeksi pada suhu tersebut dengan cuaca berembun selama 10 hingga 12 jam. Selain itu, spora jamur Pacophora pachyrhizi juga sangat mudah menyebar dengan perantara angin, dengan menebarkan spora dari tanaman satu ke tanaman lainnya. Dan pada musim hujan, pertumbuhan dan perkembangan jamur Pacophora pachyrhizi sangat cepat, dikarenakan spora mudah berkembang di tempat lembab. Selanjutnya adalah gejala serangan jamur Pacophora pachyrhizi. Gejala serangan jamur Pacophora pachyrhizi menurut Semangun 1993 berawal dari bercak kecil-kecil kelabu atau bercak yang sedikit demi sedikit berubah menjadi coklat atau coklat tua. Bercak karat terlihat sebelum bisul-bisul atau yang disebut pustul pecah. Bercak tampak bersudut sebab dibatasi oleh tulang-tulang daun di dekat tempat terjadinya infeksi. Pada perkembangan tanaman selanjutnya, pada saat tanaman mulai berbunga, bercak-bercak menjadi lebih besar atau terkadang bersatu dan menjadi coklat tua hingga hitam. Pada umumnya, gejala karat mula-mula tampak pada daun-daun bawah yang lalu berkembang ke daun-daun yang lebih muda. Bercak-bercak, meskipun umumnya terdapat pada sisi bawah, tidak menutup kemungkinan bercak-bercak juga akan berada pada permukaan daun. Berikut merupakan gambar gejala serangan yang ditimbulkan oleh jamur Pacophora pachyrhizi. Pada gambar A, ini merupakan daun yang terkena jamur Pacophora pachyrhizi atau yang sudah terkena gejalanya. Dan pada gambar ini merupakan jamur Pacophora pachyrhizi atau spora jamur Pacophora pachyrhizi yang dilihat dari jarak dekat. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Biasanya kita mengendalikan suatu penyakit menggunakan pestisida sintetik. Akan tetapi, penggunaan pestisida sintetik sangat tidak dianjurkan untuk keberlanjutan pertanian atau keberlanjutan budidaya. Sehingga perlu adanya perubahan konsep, yaitu dengan penggunaan fungisida nabati dan penggunaan agen hayati. Jadi, salah satu penggunaan agen hayati yaitu PGPR atau Plant Growth Promotion Rhizobium, di mana bakteri ini dapat menjadi agen biokontrol terhadap patogen tanaman. Plant Growth Promotion Rhizobium
atau PGPR sendiri berperan menambah bakteri dan cendawan yang menguntungkan, sehingga dapat mengontrol hama dan penyakit tumbuhan. Selanjutnya, penggunaan agen hayati Corynebacterium sp, di mana Corynebacterium sp merupakan agen hayati yang memiliki sifat antagonis terhadap bakteri patogen dan dapat mengendalikan dan menekan penyakit pada tanaman. Bakteri ini atau bakteri Corynebacterium sp memiliki mekanisme antagonis. Di antaranya yang pertama adalah hiperparasitisme. Hiperparasitisme terjadi apabila organisme antagonis memparasiti patogen lain. Selanjutnya adalah kompetisi ruang dan hara, yaitu terjadi persaingan dalam memperebutkan ruang hidup dan unsur hara. Dan yang terakhir adalah antibiosis, yang dapat menyebabkan penghambatan suatu organisme yang disebabkan agen hayati yang menghasilkan senyawa metabolik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.